Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita Kitab Al-Minan Al-Kubra atau Lataiful Minan wal Akhlaq fi wujubit tahaddus bi ni'matillahi alal itlaqi, yang ditulis oleh Imam Sya'rani atau Al-Imam Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali Asy-Sya'rani yang meninggal pada tahun 973 Hijriah. Kita sampai kepada kajian halaman 113 mengenai berbagai nikmat yang Allah berikan kepada beliau sebagai orang yang betul-betul mencari jalan menuju Allah dan telah sampai kepada jalan menuju Allah itu. Beliau mengatakan, wa mimma an'amallahu tabaraka wa ta'ala bihi alayya, termasuk sebagian dari apa yang telah Allah berikan kenikmatan kepada saya adalah tarbiyatuhu ta'ala li fin naumi wal yaqdah, mendidiknya Allah Ta'ala kepada saya dalam tidur saya dan dalam bangun saya, biru'yati lil ibari fid dunya, untuk melihat berbagai pelajaran dalam kehidupan ini. Fala yaqa'u basari ala syai'in, tidak pernah mataku itu melihat sesuatu illa wa a'tabiru bihi, kecuali a'tabiru bihi, saya itu mengambil ibarah, mengambil pelajaran dari sesuatu yang aku lihat itu, min sabrin, baik itu berupa kesabaran, wa dajrin, atau berupa kebosanan, kejengkelan, wa zuhdin, tentang zuhud, wa raghbah, dan juga rasa senang, wa syuhud, penyaksian, ghaflah, dan kelalaian. Jadi apa yang dilihat oleh beliau itu pasti ada hikmah yang beliau ambil sebagai pelajaran dalam hidupnya. Di paragraf berikutnya beliau mengatakan, fatarani bihamdillahi tabaraka wa ta'ala ara nafsi fi yadil qadari katiflis sagir fi yadil dhiri au kan mayiti fi yadil ghazil au kasolajat fi yadil faris. Alhamdulillah, katanya, kalau Anda mau tahu, saya ini, katanya, melihat diri saya itu di hadapan takdir itu bagaikan anak kecil di tangan pengasuh, artinya tidak punya kuasa apa-apa. Aukan mayiti, atau bagaikan mayit, fi yadil ghasil, di tangan orang yang sedang memandikan jenazah itu. Bagaimana jenazah? Dia tidak memiliki kekuatan apapun kecuali tunduk kepada al-ghasil, kepada yang memandikan. Itulah takdir. Atau kasaulajan, bagaikan tongkat komando. Tongkat bagaikan tongkat. Biyadil faris, di tangan penunggang. Orang kalau nunggang kuda pegang kayu, pegang tongkat. Tongkat itu mau dipukulkan atau tidak, kan suka-suka yang penunggang itu. Luar biasa. Jadi kita ini, kata beliau, setelah beliau itu membaca kehidupannya, kita tidak memiliki kekuasaan apa-apa di hadapan takdir. Oleh karena itu jangan pernah melawan takdir. Jalanin takdir dengan penuh kesabaran. Wa aslu nadhri lil ibar kana ala yadi walidi alladhi kafalani yatima. Saya itu mampu untuk mengambil ibarah dari semua yang aku lihat itu adalah karena didikan dari orang tua saya yang memelihara saya dalam keadaan yatim. Karena orang tua saya yaqulu, berkata li, kepada saya, matamma syai'un abrazahullahu ta'ala ila hadzal wujud illa wa fi hikmah balighah. Tidak ada satupun yang ada di dunia ini yang ditampakkan oleh Allah ke dalam kenyataan, dalam wujud, illa wa fi hikmah balighah, kecuali dia itu memiliki hikmah. Segala apa yang Allah tampakkan, baik itu adalah benda ataupun kejadian, itu pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Ini adalah bukti bahwa Allah tidak pernah main-main dengan segala ciptaannya dan dengan segala takdirnya. Kana yaqulu li, bapakku berkata kepadaku, katanya, adalah lanjutannya. Wa amarani yauman bil wuqufi ala ma yakum ramah 'alan nar. Suatu hari bapakku meminta saya itu berhenti, berdiri melihat orang yang sedang membuat tombak besi, yang besinya itu dimasukkan dalam api. Fawaqaftu, maka kemudian aku diam di situ. Faqala li, bapakku kemudian berkata kepada saya, ma ra'aita, apa yang kamu lihat anakku?
Fakultu, aku berkata, ma ra'aitu syai'a, aku nggak melihat sesuatu apapun kecuali ada besi yang dimasukkan ke dalam api untuk dibuat tombak. Faqala, orang tuaku berkata, ya waladi, wahai anakku, ama tantur annahu la ya'ridu 'alan nari ilal ma'waj. Apakah kamu tidak lihat bahwa tidak dimasukkan ke dalam api itu kecuali besi yang bengkok? Wa ammal mustaqimu, adapun besi yang lurus, fala ya'riduhu 'alan nari, tidak dimasukkan ke dalam api. Jadi yang dimasukkan ke dalam api untuk diluruskan itu adalah besi yang bengkok. Fa akhadtu min dzalika al-ibrah, maka aku mengambil dari kejadian itu al-ibrah, pelajaran. Fafham dzalika, pahami itu, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dawuh dari Imam Sya'rani. Jadi orang nanti dimasukkan ke neraka itu bukan karena Allah itu tidak adil atau zalim. Memang untuk meluruskan sesuatu yang bengkok memang harus lewat api itu. Lihat itu pandai besi itu, bagaimana dia itu kemudian membentuk, mempola besinya. Pasti itu memakai api. Oleh karena itu, agar supaya kita tidak dimasukkan dalam api, baik itu api di dunia ataupun api di akhirat, jadilah orang yang lurus-lurus saja. Jangan bengkok ucap, jangan bengkok ucap, jangan bengkok sikap, jangan berperilaku yang bengkok, jangan gaya hidup yang bengkok, yang lurus-lurus saja. Maka kita akan lurus menuju surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian renungan hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.